Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo kita sekali lagi ya, biar semangat. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah gitu ya, jadi biar semangat. Tuh kan, pada semangat kan, masa harusnya Allah ya. Ya itu udah dia semangat, ya udah semangat. Ya Silvi juga semangat ya. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu seperti biasanya agar kita dimudahkan dalam belajar ya. Oke, silakan kalian Dodi pimpin doa dulu ya. Yang lain berdoa ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan dalam belajar ya. Jadi segala apapun itu jangan lupa berdoa ya. Ya baik. Nah kalau itu coba itu masih banyak sampah, diambil deh sampahnya tuh, masih banyak sampah di kolong mejanya, tuh di kolong bangkunya masih banyak sampah, diambil dulu ya, diambil dulu biar kita nyaman dalam belajarnya. Tuh Andri bangku yang miringnya coba diluruskan. Nah diluruskan, terus itu yang laki-laki yang bajunya belum masukkan dulu ya, perempuan juga ya, dirapikan dulu, dirapikan pakaiannya, mejanya diluruskan, itu yang banyak sampahnya juga mohon digeser. Nah sampahnya diambil, dipungut, dibuang dulu ya. Nah buang dulu ya. Tuh kan, kalau tidak ada sampah kan bersih, enak, mejanya udah lurus, bajunya udah rapi, kan udah siap belajar kan ya. Nah siap belajar, siap. Nah sebelum dimulai belajar, Bapak akan ngabisin dulu ya. Andri ya hadir, Silmi hadir, Dodi hadir, Wisnu kemana? Oh izin, oh iya ada suratnya ya. Nanti kalau udah pulang kita tengok ya Wisnu ya, yang sedang sakit ya. Terus Padrin kemana? Oh gak ada, ngasih tahu gak orang tuanya? Oh ya udah nanti bapak ya ke rumahnya dikasih, mau ditanyakan kenapa Padrinnya. Nah bagi yang tidak masuk, nanti anak-anak semua kasih tahu ya, yang nggak masuk hari ini belajar apa, nanti sampaikan lagi ya. Ya Silmi ya, Dodi ya sampaikan lagi. Nah sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, coba Bapak ingin menanyakan, kemarin kita belajar apa? Ayo, ada yang masih inget gak? Apa Silmi? Ya tentang pahlawanku. Coba masih inget gak tentang apa aja pahlawanku? Ya betul. Oke, ada lagi selain Silmi, ada lagi dari laki-lakinya yang ingin menyampaikan kemarin kita belajar apa? Oke, silakan Dodi. Ya betul. Oke, ada lagi? Oh udah, berarti 2 orang ya mewakili semuanya. Silmi, apa yang disampaikan oleh Silmi dan Dodi betul. Kemarin kita belajar pahlawanku salah satunya mengenal tokoh-tokoh nasional kemerdekaan Indonesia. Siapa pendiri? Yang masih ingat siapa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya siapa? Soekarno, betul. Wakilnya? Ya Muhammad Hatta, betul. Nah tuh kan kita harus kenal dengan tokoh nasional kemerdekaan Indonesia ya. Baik. Nah sebelum memulai ke pembelajaran, kita seperti biasa kita harus membaca dulu ya, membaca buku literasi. Bawa buku kan? Dodi bawa? Bawa bukunya. Yang lain juga bawa? Silmi? Ya bawa. Nah, Bapak akan kasih waktu 10 menit ya untuk membaca buku non pembelajaran, mau cerita, komik ataupun apapun itu. Ya, Bapak silakan untuk membaca buku dulu ya, masing-masing ya. Silakan. 10 menit ya.
Nah, udah ya, udah 10 menit tuh. Udah bacanya? Ya semoga ini dibiasakan ya, sebelum kita mulai pembelajaran di jam pertama kita membaca buku dulu, pembelajaran, mau cerita, mau apapun itu ya. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita seperti biasa ya, Bapak akan kasih ice breaking ya. Ice breaking dulu ya. Nah, masih ingat gak yang kemarin? Padin Dodi masih ingat gak yang kemarin? Tepuk apa? Silmi, tepuk senyum, masa lupa lagi ya. Oke, kita contohkan lagi, kita ulangi lagi, tepuk senyum. Oke, kita bareng-bareng, tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum, ting. Nah, bisa? Masa lupa lagi Dodi. Oke, kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum, ting. Tuh kan kelihatan di giginya, tuh ada yang besi, ada yang sikat gigi ya. Nah, udah bersih ya, wangi ya, udah mandi kan, udah mandi. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membaca buku ya, 10 menit membaca buku tentang pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak akan sampaikan hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 1 di halaman 42 ya. Silakan dibuka bukunya ya. Nah, tema apa sih ini? Tema 5. Jadi tentang cuaca ya, tentang cuaca ya. Ya, tentang cuaca. Silvi tentang cuaca. Nah, sudah dibuka semuanya bukunya? Sudah. Nah, kalau sudah dibuka, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran dari tema 5 ini ya. Pertama, siswa dapat membaca serta dapat informasi keadaan cuaca yang benar. Kedua, menuliskan pokok-pokok informasi dan dari teks dengan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dengan kalimat yang efektif. Ketiga, mengamati benda. Siswa dapat menyajikan pecahan menggunakan benda konkret ataupun nyata yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, siswa menyanyikan lagu dan memahami tempo irama pada lagu. Selanjutnya yang terakhir, dengan menyanyikan lagu, siswa dapat memperagakan tempo irama yang sederhana. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini di tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca. Nah, di sini ada tiga pembelajaran. Kita akan belajar 3 pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar mengenai cuaca. Nah, cuaca ya. Mengenai cuaca. Setelah itu kita akan belajar tentang pecahan. Setelah itu kita akan belajar menyanyi tentang ambilkan bulan bu. Nah, ada yang ingat? Nah, di buku sudah ada kan? Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan nih tentang siapa di sini yang tadi ataupun malam menonton televisi tentang keadaan cuaca. Ada yang nonton tentang keadaan cuaca? Nah, Dodi, apa Dodi? Ya, ada lagi selain Dodi? Silvi? Ya, jadi keadaan cuaca itu ialah apa Dodi? Nah, tadi yang disampaikan oleh Dodi ya dengan Silvi. Nah, selanjutnya Bapak ingin tanyakan lagi nih. Ada yang tahu gak apa itu perkiraan cuaca? Nah, di TV sudah ada tuh ya, suka ada di TV ya tentang perkiraan cuaca. Ya, Dodi silakan. Ya, betul ya, apa yang disampaikan Dodi, keadaan cuaca itu kan ada yang hujannya lebat, ada angin, ada berawan dan yang lainnya. Nah, selanjutnya, di sini siapa yang tahu apa saja jenis cuaca terutama di negara Indonesia, Cung? Ada yang bisa sampaikan? Nah, silakan Silvi. Ya, ada lagi ingin menambahkan selain Silvi? Silakan.
Ya, betul ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kita semua, bahwasanya keadaan cuaca di negara Indonesia itu salah satunya ada berawan, ada hujan, ya, ada panas dan yang lainnya. Ya, betul ya. Betul. Nah, selanjutnya kita mulai ke pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Kita harus semangat ya belajarnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai keadaan cuaca, Ibu akan membacakan dulu cerita ya. Buka halaman 2. Kalian membacanya di dalam hati saja ya. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari, cuaca terasa dingin. Saat siang hari, cuaca terasa sangat panas. Sore hari, cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Coba, ada yang mau ditanyakan dan belum dipahami? Saya, Bu. Ya, Apa itu mendung? mendung. Nah, mendung itu di sini ya bisa dilihat. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Awan hitam menutupi matahari. Nah, mendung itu merupakan keadaan di mana ada awan hitam menutupi matahari yang menandakan akan turunnya hujan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya. Apa itu cuaca? Cuaca. Nah, cuaca itu tadi ya sifatnya itu berubah-ubah. Ada cuaca hujan, ada mendung, dan lain-lain. Nah, Ibu simpulkan ya bahwa cuaca itu sifatnya berubah-ubah. Cuaca itu adalah keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, udara itu ada yang di daerah sini misalnya hujan, sering ya. Misalnya di daerah lain tidak hujan atau berawan dan lain sebagainya. Lalu sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, Ibu akan menayangkan video. Disimak ya videonya. Ya, Bu. Halo Sobat BMKG, apa kabar Anda hari ini? Semoga Sobat selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Senang sekali dapat jumpa kembali dalam tayangan update perakiraan cuaca yang akan berlaku untuk esok hari Sabtu 31 Oktober 2020 bersama saya Yuni Maharani. Berikut informasi selengkapnya. Perakiraan cuaca akan saya awali dari Pulau Sumatera untuk sobat yang berada di wilayah Kepulauan Riau dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Untuk esok hari diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan juga Lampung. Untuk wilayah Kalimantan, esok hari perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi. Untuk esok hari diprediksi hujan ringan hingga hujan sedang terjadi di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Kemudian kita beralih ke timur Indonesia dari Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan juga Papua. Untuk esok hari diprediksi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah tersebut. Dan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Pulau Dewata Bali, untuk esok hari diprediksi hujan ringan hingga hujan sedang, namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga Banten. Berikut informasi yang telah saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengunjungi web. Nah, dari video ini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya. apa itu BMKG? Nah, ada yang tahu BMKG itu apa? Tidak Bu. Nah, nanti Ibu akan jelaskan ya. Coba, sekarang Ibu akan ditanya dulu. Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Cerah. Cerah. Lalu, apakah kalian merasakan ada sinar matahari yang menghangatkan tubuh kalian? Merasakan. Ya. Lalu, keadaan cuaca di malam hari tadi bagaimana? Malam dingin. Dingin. Ya. Apakah sama dengan hari ini? Tidak. Oh, tidak ya. Nah, terus apakah kalian pernah melihat berita ini? Pernah Bu. Pernah. Nah, berita ini tuh sangat bermanfaat untuk kita. Manfaatnya yaitu kita bisa mengetahui cuaca hari ini itu akan bagaimana, ataupun cuaca hari esok itu akan bagaimana. Jadi kalian juga penting ya, atau perlu untuk menonton perakiraan cuaca ini agar kalian nanti misalnya kalau keluar rumah, misalnya mau liburan, kan kalau misalnya menonton berita kalian bisa tunda dulu kalau misalnya cuacanya itu akan turun hujan. Tetapi kalau misalnya cerah kalian bisa bermain ya. Jadi cuaca itu merupakan keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Oleh sebab itu terkadang cuaca itu berbeda. Misalnya di kota Bandung misalnya cuacanya hujan, tapi misalnya di Tasik itu misalnya berawan. Nah, itu sering terjadi perbedaan waktu dan tempat dapat menjadikan berbeda ya keadaan cuacanya. Lalu, nah cuaca di Indonesia itu ada 4, yaitu cerah, berawan, mendung, dan juga hujan ya. Nah, ada cerah, ada berawan, ada mendung, dan ada hujan ya. Ada 4 di Indonesia itu. Lalu cuaca itu dapat diperkirakan dari hasil pengamatan yang dilakukan terus-menerus oleh tadi BMKG. BMKG itu merupakan singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, pusatnya itu ada di Jakarta. Nah, BMKG ini bertugas menyelidiki dan mencatat suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan juga keadaan curah hujan. Makanya mereka mengetahui bagaimana perkiraan cuaca hari ini atau misalnya esok hari, karena mereka melakukan pengamatan atau penyelidikan ya. Lalu, nah cuaca itu kan ada 4. Nah, cerah yang pertama. Cerah itu ditandai dengan adanya matahari. Adanya sinar matahari ya yang menyinari bumi. Ini seperti ini ya gambarnya. Lalu berawan. Nah, berawan itu seperti ini. Ditandai dengan adanya awan yang menutupi matahari. Lalu ada mendung. Mendung itu ditandai dengan adanya awan hitam yang menutupi matahari sehingga bumi terlihat gelap ya. Lalu yang keempat ada hujan.
Nah, ditandai dengan adanya awan hitam yang mengeluarkan butiran air yang membasahi bumi atau disebut hujan. Nah, pada saat cerah, keadaan cuaca cerah, terkadang kita itu merasa hangat ya karena adanya sinar matahari, dan juga pada keadaan cerah ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas ya, misalnya bermain ataupun ibu menjemur pakaian dan lain-lain. Nah, biasanya keadaan cerah ini pada musim kemarau ya, terjadi pada musim kemarau. Lalu yang kedua itu tadi ya, berawan. Nah, berawan itu biasanya akan terjadi hujan pada hari tersebut, tetapi kadang tidak terjadi ya. Jadi awan ini menutupi sinar matahari, dan akibatnya bumi itu agak sedikit gelap ya kalau misalnya awan itu menutupi matahari, dan udaranya juga sejuk ya, kita sering merasakan sejuk ya. Lalu yang ketiga ada mendung tadi ya. Nah, awan-awan hitam ini terbentuk dari adanya uap air yang bergerak ke atas ke langit, sehingga membentuk awan. Airnya itu, uap air membentuk awan, dan di sini kalau misalnya sudah tidak tertampung si uap airnya, akan terjadi hujan, akan turun hujan. Jadi ini itu masih ditampung airnya ya di langit, uap airnya. Kalau sudah hujan berarti sudah tidak tertampung lagi ya uap air yang ada di langit, sehingga turunlah hujan, dan keadaan pun menjadi bumi itu gelap ya, dan suhunya terasa dingin ya. Nah, kita buka halaman 3 ya, bukunya, coba lihat lagi. Di situ udara malam tadi ya, kita melanjutkan cerita yang Udin dan Beni. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin untuk menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Di situ tulislah keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Coba kalian tuliskan dulu ya. Tadi ibu sudah menjelaskan. Beri waktu. Ya, sudah? Sudah Bu. Coba siapa yang mau membacakan jawabannya? Ada yang mau? Coba. Ya, Nadia, boleh. Yang pertama itu keadaan cuaca apa? Mendung. Oh, mendung. Ditandai dengan? Awan hitam. Ya, pintar. Lalu yang kedua, siapa yang mau membacakan jawabannya? Saya Bu. Boleh, Sipa. Cerah. Cerah, ya. Cerah karena adanya Matahari. ada matahari, boleh. Yang ketiga, siapa yang mau lagi? Saya Bu. Boleh, Nadia. Keadaan hujan. Ditandai dengan? Adanya awan hitam dan air, butiran air. Nah, ada butiran air, terus ada yang bawa payung ya. Kalau ada yang bawa payung berarti itu keadaan cuacanya hujan ya. Coba yang keempat. Saya Bu. Boleh, Sipa. Cuaca cerah. Ya. Ditandai dengan? Adanya matahari. Ya, matahari. Coba yang terakhir. Saya Bu. Boleh, Nadia. Berawan. Ya, berawan karena ada awan ya. Gitu ya. Lalu coba. Nah, di situ ada mengatakan ya, cuaca itu dapat berubah-ubah, terkadang cerah, terkadang berawan, mendung maupun hujan. Coba kita lanjutkan ke halaman 4 ya. Nah, di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Kalian amati dulu ya. Nah, sudah kalian amati tadi ya, Ibu sudah menjelaskannya ya. Lalu coba
kalian lihat yang paling bawah. Tuliskan informasi yang kalian ketahui tentang simbol-simbol yang ada di halaman 4. Coba Ibu beri waktu ya untuk kalian mengisi. Sudah Bu. Ya, sudah ya. Coba siapa yang ingin membacakan jawaban? Yang pertama itu ada simbol cuaca cerah. Saya Bu. Ya, boleh Nadia? Adanya matahari. Ya, ada matahari. Terus udaranya bagaimana ketika cerah? Terasa hangat. Ya, hangat ya ke tubuh. Terus yang kedua boleh. Siapa? Saya Bu. Boleh Sipa. Berawan. Berawan. Ya, Karena adanya awan ya ada awan ya yang menutupi matahari. matahari. Lalu udaranya itu sejuk ya karena mataharinya agak tertutup sama awan. Lalu yang ketiga ada simbol hujan. Coba siapa yang mau? Saya Bu. Boleh Nadia. Karena adanya awan hitam dan butiran air. Nah, awan hitam yang mengeluarkan butiran air ya sehingga terjadi hujan. Nah, sesudah kita mengisi tadi ya informasi mengenai keadaan cuaca, coba Ibu di sini punya permainan. Kalian harus bisa mencocokkan antara keadaan cuaca dengan simbolnya ya. Coba ini ya, kalian pasangkan. Coba dimulai dari Sipa dulu. Ini aja. Nah, coba. Yang nomor 1 itu apa? Hujan. Hujan. Coba. Ya. Nah, hujan. Coba yang kedua itu apa? Berawan. Berawan. Boleh ditempel. Ya, berawan. Coba yang ketiga. Ini apa? Cerah. Cerah, boleh. Ya. Coba yang keempat. Mendung. Mendung. Nah, jadi jawaban Sipa itu benar ya, bahwa yang pertama itu simbol cuaca yang menandakan keadaan cuacanya itu hujan. Yang kedua, simbolnya itu awan yang menutupi matahari itu berawan. Yang ketiga, cerah itu menandakan adanya sinar matahari ya, tandanya itu cerah. Yang keempat itu
awan hitam itu mendung ya. Coba sekarang ibu akan balik. Coba siapa yang mau? Saya Bu. Boleh Nadia. Coba sekarang kita ubah ya. Dari simbol tadi ke keadaan cuaca, sekarang keadaan cuaca yang mana simbolnya? Coba. Boleh ditempel. Nah, boleh. Ditempel langsung bisa. Nah, betul. Lalu ya. Nah, ini ya. Jadi ini betul sama jawabannya. Kalau hujan ditandai dengan adanya awan hitam yang mengeluarkan butiran air. Yang berawan itu ada awan menutupi matahari. Terus yang ketiga cerah. Yang bagaimana? Adanya matahari. Ada sinar matahari. Yang keempat Adanya awan hitam. adanya awan hitam itu mendung. Nah, jadi pembelajaran hari ini mengenai keadaan cuaca sudah selesai ya. Nah, jadi cuaca itu sifatnya berubah-ubah. Keadaan cuaca itu adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu. Jadi kadang di daerah Bandung misalnya hujan, tetapi di daerah Garut misalnya berawan atau cerah. Jadi berubah-ubah ya. Nah, siapa yang menyelidiki dan juga mencatat mengenai keadaan cuaca? Nah, BMKG ya. BMKG itu bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan cuaca ya. Lalu cuaca di Indonesia ada berapa? Ada 4. Apa aja? Cerah, berawan, mendung, hujan. Hujan, ya ada 4 ya. Nah, tadi anak-anak sudah belajar ya mengenai cuaca. Kira-kira sekarang cuacanya lagi apa ya? Lagi hujan. Hujan ya? Hujan. Nah, biasanya kalau misalnya hujan, anak-anak suka ngapain? Suka langsung tidur. Kalau Aini berarti suka langsung tidur ya? Kalau Afika suka apa? Suka ngemil-ngemil. Kalau Kesia? Suka nonton TV. Suka nonton TV. Betul ya, kalau misalnya lagi hujan tuh suka lapar gitu, suka pengen ngemil. Nah, biasanya yang suka ngemil itu suka ngemil susu coklat, wafer, betul ya? Nah, di sini ibu memiliki 1 wafer. Di sini ada yang suka wafer? Selain Kesia siapa lagi? Afika ya. Tapi di sini ibu cuman punya 1 wafer. Kira-kira biar 1 wafer ini bisa diberikan ke Kesia dan Afika, diapain ya kira-kira? Dibagi 2 Bu. Dibagi 2, betul ya, dibagi 2. Nah, sekarang kita bagi 2 ya. Nah, sekarang kita bagi 2. Nah, ini untuk Afika dan ini untuk Kesia. Nah, berarti Kesia udah dapat 1 bagian kan? Afika pun sama ya, dapat 1 bagian. Sekarang kita tulis ya di sini. Afika dapat 1 dari 2 bagian wafer yang sama besar. Nah, kenapa 2 bagian? Karena tadi kan ibu memiliki 1 ya, 1 wafer dibagi 2. Nah, udah ada 2 bagian kan? Ibu kasihkan kepada Kesia 1 bagian dan kepada Afika 1 bagian. Jadi
satu dari dua bagian wafer yang sama besar. Nah, kita tulis ya, satu dari dua bagian wafer yang sama besar. Nah, bisa juga dibaca. Ada yang tahu cara membacanya bagaimana? 1/2. Abika, gimana? 1/2. 1/2, ya betul. Per 2, betul sekali. Nah, sekarang ada yang tahu satu itu apa dan dua itu apa? 1/2. Betul, Kesya. Satu itu merupakan pembilang dan dua itu merupakan penyebut. Nah, itu yang dimiliki oleh Afika. Nah, sama seperti Afika, yang dimiliki Kesya pun sama, yaitu satu dari dua bagian wafer yang sama besar. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan lambang dari pecahan. Sudah dipahami? Nah, Ya. Kembali. Nah, kalian sudah paham kan tadi ya mengenai pecahan? Coba sekarang kerjakan di buku tematik, tema 5-nya, halaman 7 sampai 8. Ya, kerjakan sob. Jadi kalau sudah, bilang ya ke ibu. Kerjakan ya. Gimana anak-anak? Udah pada beres? udah. Nah, coba sekarang ada yang mau maju ke depan buat ngerjain nomor 1 sama 2. Bisa, coba ke depan. Kerjain ya. Nomor 1 sama nomor 2. Nih. Nomor 1 itu pizza. Satu. Nomor 2. Betul. Coba duduk lagi. Coba yang dikerjain Kesya benar nggak? Benar ya. 1 dari 4 bagian pizza. Nah, yang nomor 2 betul? Betul ya. Nah, sekarang nomor 3 sama 4 siapa yang mau? Nah, ini ya. Ini. Roti sama jeruk. Coba. Terima kasih ya. Coba nomor 3, betul gak? Betul ya. 1/4. Nomor 4? Betul. 1/2. Nah, terakhir. Tapi kan mau? Coba kerjain. Ya, terima kasih. Nah, nomor 5. Bagaimana anak-anak, betul? Betul. Betul ya jawabannya 1/4. Nomor 6 bagaimana? Betul. Betul ya 1/8. Semangat pagi anak-anak. Gimana? Udah siap untuk melanjutkan pelajaran hari ini? Oke, udah siap ya. Tapi sebelumnya kakak punya cerita. Jadi kemarin itu kakak itu menemani adik kakak yang sedang belajar di malam hari. Pada malam hari itu cuacanya itu lagi hujan. Dan pada saat itu bulan tuh tak tampak. Nah, kakak lalu menemani adik kakak yang sedang belajar. Lalu kakak menyanyikan lagu Ambilkan Bulan. Gimana? Ada yang tahu nggak lagunya kayak gimana? Yuk kita nyanyi sama-sama. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit.
di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Gimana anak-anak? Udah bisa menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu? Nah, tadi kan terdapat tangga nada tuh. Ibu minta untuk mengamati tangga nada Ambilkan Bulan Bu. Di mana sih posisi untuk tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat, dan di sana juga terdapat pola irama yang sama. Nah, sambil mengamati, Ibu minta untuk mencoba kembali menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Untuk maju ke depan, 3 orang. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, alhamdulillahirobbil alamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Yang dimana pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama itu tentang keadaan cuaca. Nah, keadaan cuaca di Indonesia itu ada berapa sih? Keadaan cuaca di Indonesia ada 4. Yang pertama itu cerah, hujan, berawan, dan mendung. Nah, terus kita juga udah mempelajari tentang pecahan. Anak-anak juga udah menyelesaikan soal tentang pecahan. Dan yang terakhir, kita juga telah mempelajari tentang pola irama pada lagu Ambilkan Bulan Bu. Kita juga telah mengamati tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat pada lagu tersebut. Nah, sekarang ada yang bisa nggak menyebutkan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini? Boleh mengacungkan tangan. Ya, Dina. Baik. Dan ada lagi enggak? Boleh 1 orang lagi ya. Doni. Ya, benar. Semuanya sudah pada paham ya pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu akan menyimpulkan kembali. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keadaan cuaca, yang dimana keadaan cuaca itu ialah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu. Nah, keadaan cuaca kita pada hari ini bisa kita lihat yaitu cerah sehingga suhu udara hangat. Nah, anak-anak, walaupun pembelajaran tentang keadaan cuaca kita pada hari ini telah selesai, tetapi kita harus mengulang kembali pembelajaran pada hari ini di rumah masing-masing. Kita harus bisa mengetahui keadaan cuaca terutama yang ada di Indonesia. Tolong kalian pelajari kembali di rumah masing-masing agar wawasan kita semakin luas dan pengetahuan kita tetap ada dan tidak berlalu saja pembelajaran pada hari ini ya. Nah, Ibu juga akan memberikan tugas individu kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian harus mengamati keadaan cuaca pada 5 hari ke depan. Nah, anak-anak, kalian ingat ya, kalian harus mengamati keadaan cuaca pada 5 hari ke depan. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang tugas individu yang telah Ibu berikan kepada kalian. Nah, anak-anak, pada minggu depan kita akan mempelajari pembelajaran 2 ya, yaitu perubahan cuaca. Kalian tolong dipelajarin terlebih dahulu, baca-baca terlebih dahulu pembelajaran 2 agar pembelajaran di kelas juga lebih mudah. Nah, karena waktu pelajaran kita juga telah selesai, Ibu ingin ketua kelas memimpin doa ke depan. Silahkan. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ya anak-anak. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.